mukjizat sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu dan bekas kasih dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, sekalipun tidak di rumah Tuhan tetapi di rumah masing-masing. Tapi biarlah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu, hanya oleh karena kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk menaikkan pujian, penyembahan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terlebih dahulu Tuhan ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh memuji dengan tulus hati kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat sembahkan dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Katakan dengan sungguh-sungguh, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini
memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Kau sudah berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk duduk diam di hadapan-Mu. Biarlah firman itu Tuhan akan tangkap dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami berolahraga
Mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Akulah karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Saya berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita tetap semangat dan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang sering kita dapatkan, yaitu mengapa seseorang menjadi bermalas-malasan, atau kenapa seseorang menjadi pasif. Mengapa ada orang yang percaya atau orang yang beriman yang bersikap dingin terhadap pemberitaan firman Tuhan? Mengapa banyak anggota jemaat tidak menanggapi ketika mereka diajak untuk beribadah online? Banyak anggota jemaat, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, tidak bergairah, tidak mau melayani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kenapa ada orang yang aktif di bidang pekerjaan atau di bidang bisnis, namun pasif terhadap perkara-perkara kerohanian?
Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, saya ajak kita belajar beberapa penyebab masuknya roh pasif itu ke dalam diri seseorang. Yang pertama, kenapa kita bersikap pasif? Karena seringkali kita tidak senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Atau kita tidak memiliki hubungan yang kuat dan mendalam dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa memimpin mereka. Dan selama Musa memimpin mereka, bangsa Israel tidak pernah meminta, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Kenapa? Karena di mana ada Musa, di sana ada hadirat Tuhan. Tetapi ketika Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam, maka di bawah gunung itu, di perkemahan bangsa Israel, kepemimpinannya digantikan oleh Harun. Nah, ini untuk pertama kalinya setelah 40 hari, 40 malam, Musa meninggalkan bangsa Israel. Hadirat Tuhan ada di atas gunung Sinai. Sehingga bangsa Israel berkata kepada Harun, seperti tertulis dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-32 ayat yang pertama. "Mari, buatlah untuk kami Allah." Nah, mengapa mereka meminta Allah? Karena Harun tidak dapat mendatangkan hadirat Tuhan. Walaupun Harun adalah asisten daripada Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara dan saya boleh saja menjadi asisten hamba Tuhan yang besar. Tetapi kalau kita tidak dapat menangkap roh dari hamba Tuhan itu, kita hanya menangkap ritualnya saja dan bukan roh kehidupannya. Itulah sebabnya ketika Harun memimpin bangsa Israel, Harun bingung bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan. Harun hanya bisa mengadakan ritual agamawi, tetapi tidak dapat menghadirkan Tuhan. Itulah sebabnya selama 40 hari 40 malam itu, bangsa Israel mengalami kekeringan rohani, dan mereka mulai bermalas-malasan, dan mereka mulai berbuat dosa. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hadirat Tuhanlah yang menahan kita untuk tidak berbuat dosa. Sekali hadirat Tuhan itu hilang dari kehidupan kita, maka dosa akan bermunculan dalam hidup kita. Ketika bangsa Israel minta dibuatkan Allah, Harun kebingungan, dan akhirnya dengan terpaksa dia mengalah pada keinginan-keinginan mereka. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 2 sampai dengan ke-4 dikatakan, "Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudara, ketika saudara kehilangan ketajaman roh, maka saudara akan mulai menjadi bermalas-malasan.
saudara akan menjadi pasif dan kemudian tidak tertarik lagi kepada perkara-perkara yang rohani. Tanpa saudara sadari, saudara akan terjebak pada penyembahan berhala. Yang dinamakan berhala, berhala itu tidak harus dalam bentuk patung. Berhala dapat berupa hobi kita, atau dapat berupa uang atau harta kita. Dan tanpa disadari, saudara akan masuk dalam penyembahan berhala karena telah kehilangan ketajaman roh itu. Nah, kalau tidak ada ketajaman roh, maka dosa mulai bermunculan. Dan bagaimana caranya hidup jauh dari dosa? Pilihlah kehidupan roh yang tidak pasif. Jadilah agresif dan jagalah agar hadirat Tuhan itu selalu ada di dalam hidup saudara setiap hari. Mana dari surga diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mana atau roti dari surga selalu turun ke perkemahan bangsa Israel di padang gurun setiap pagi dalam keadaan baru. Tidak ada mana yang kemarin, selalu ada mana yang baru. Rahmatnya pun selalu baru bagi kita setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apabila kita selalu berada di dalam hadirat-Nya, maka tidak mungkin kita bosan untuk melayani Tuhan. Tidak mungkin saudara akan menjadi malas mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan tidak mungkin saudara akan tertidur ketika mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saudara akan terus mendapatkan kesegaran kalau saudara selalu berada di dalam hadirat-Nya. Yang kedua, terlalu biasa dengan hal-hal yang rohani. Itu juga membuat kita seringkali mempunyai roh yang pasif. Terlalu terbiasa dengan sesuatu, itu akan menganggap dirinya sudah banyak tahu. Padahal belum tentu orang itu sudah mengalaminya. Pada waktu seseorang sudah terbiasa, maka ia tidak lagi serius untuk memperhatikan hal-hal yang spiritual. Akibatnya, perhatiannya terbagi ke banyak hal, karena tidak lagi memperhatikan hal-hal yang rohani. Orang yang terlalu terbiasa dengan perkara-perkara rohani, akan terbawa ke dalam tradisi, sehingga dia menyukai cara-cara lama, pola pemikiran yang lama, dan kebenaran yang lama. Akibatnya, kehidupan bergereja hanyalah kegiatan rutin, upacara rutin, dan berulang-ulang tanpa kehidupan rohani yang segar. Orang yang sudah terbiasa tinggal di dekat bandara, maka tidak lagi dia akan memperhatikan pesawat yang sedang mendarat maupun pesawat yang tinggal landas. Ia tidak lagi terganggu dengan suara-suara pesawat, meskipun pada awalnya mungkin dia terganggu. Demikian pula halnya dengan orang yang tinggal dekat rel kereta api. Ia tidak lagi terganggu dengan suara bising kereta api. Bukankah kita juga seperti itu dalam hal-hal yang rohani? Karena terbiasa dengan hal-hal yang rohani, maka kita tidak lagi memperhatikan ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita, atau ketika Tuhan sedang memberi petunjuk-petunjuknya kepada kita. Itulah yang akhirnya membuat roh kita menjadi bermalas-malasan, tumpul, dan pasif. Pada suatu saat, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi. Dalam Matius pasal yang ke-15,
ayat yang ke-16 bagian B. Dikatakan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara-saudara, kata tidak berlaku dalam terjemahan bahasa Inggris versi New King James dikatakan of none effect. Dan of none effect itu bukan hanya berarti tidak berlaku, tetapi lebih dalam lagi, yaitu berarti tidak berkuasa atau powerless. Jadi tradisi membuat firman Tuhan tidak berdaya atau tidak berkuasa di hati orang. Itulah sebabnya banyak orang datang ke gereja setiap hari Minggu, mendengarkan khotbah, akan tetapi tidak pernah hidupnya berubah. Walaupun mendengar khotbah sebagus apapun, mereka hanya kagum atas khotbah itu. Akan tetapi setelah keluar dari ruangan ibadah atau setelah kita selesai menjalani ibadah kita, kita tidak mengalami perubahan hati ataupun perubahan sikap. Hal itu terjadi karena kegiatan ibadah kita tidak lebih daripada tradisi dan jemaat hidup di dalam kepasifan. Lalu apalagi yang membuat roh kita pasif, roh kita bermalas-malasan? Yang ketiga, karena ketidaktaatan membuat orang juga menjadi pasif. Kita tidak taat. Apabila orang hanya mendengar firman Tuhan tanpa melaksanakannya, maka ia sebenarnya merupakan seorang pemberontak. Yang pemberontakannya itu dilakukan secara pasif atau secara diam-diam. Nah, pemberontakan pasif akan berkata terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, oh, mereka selalu bilang amin, amin. Tetapi orang itu tidak melakukan firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan apabila ia terus-menerus tidak taat dan tidak menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka sebenarnya dia sedang membuka celah karena pemberontakannya, sehingga masuklah roh pasif itu ke dalam dirinya. Dan akibatnya, orang-orang seperti ini sudah merasa nyaman dengan tidak melakukan firman Tuhan. Dan apabila ada tantangan-tantangan untuk berlaku sesuai dengan firman, maka hal itu akan terasa sulit untuk dilakukan karena mereka sudah menjadi pasif. Itu yang ketiga, ketidaktaatan membuat roh kita pasif. Lalu yang keempat, kekecewaan dan kepahitan itu juga dapat membuat roh kita menjadi pasif. Orang yang kecewa dan mengalami kepahitan akan membuat orang juga menjadi pasif. Seringkali orang yang pasif itu dia berkata, buat apa saya menyala-nyala dalam Tuhan kalau doa saya nggak dijawab-jawab? Buat apa saya aktif dalam pelayanan kalau saya masih melihat banyak orang Kristen yang munafik hidupnya? Begitulah kira-kira kata-kata orang yang kecewa kepada Tuhan dan kecewa kepada orang lain. Segala kekecewaannya dan kepahitannya akan membuat orang suam-suam kuku dan pasif di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mempunyai kedalaman dalam hubungannya dengan Tuhan karena kekecewaan dan kepahitannya yang mendalam terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Dan orang yang kecewa adalah orang yang sulit untuk dihampiri. Dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 dikatakan, saudara yang dikhianati atau saudara yang menjadi kecewa lebih sulit dihampiri
daripada kota yang kuat. Orang yang kecewa cenderung menarik diri dari interaksi dengan sesamanya dan bahkan merusak diri sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menjadi orang yang tidak lagi bersemangat dalam perkara-perkara rohani. Ada satu cerita, suatu ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Dan ia mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ia menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah dia harus menantikan orang lain sebagai Mesias? Padahal sebelumnya ia sendiri yang membaptis Yesus Kristus. Kenapa Yohanes Pembaptis menjadi ragu-ragu dengan apa yang telah ia lihat? Ia sendiri melihat Roh Kudus turun dari langit seperti burung merpati dan hinggap di atasnya setelah ia membaptis Yesus. Yohanes menjadi kecewa karena dia ada di penjara. Banyak orang Kristen yang menjadi pasif karena kekecewaan yang dialaminya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kita harus dapat melepaskan diri dari kekecewaan kita. Dan berita baiknya adalah kekecewaan itu berada di dalam kendali kita. Kitalah yang menentukan apakah kita akan membiarkan kekecewaan itu terus menggerogoti diri kita atau tidak. Keputusan kitalah yang menentukan apakah kita akan menjadi kecewa atau tidak. Bukan orang lain, bukan situasi, dan juga bukan keadaan. Saya suka dengan pernyataan yang menyatakan, Anda tidak dapat melarang burung terbang di atas kepalamu. Tetapi Andalah yang menentukan apakah burung tersebut boleh bersarang di atas kepalamu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita tidak dapat melarang orang lain berbuat atau mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti kita. Semuanya itu di luar daripada kendali kita. Akan tetapi, kitalah yang menentukan apakah perbuatan dan kata-kata orang itu akan bersarang di dalam hati kita sehingga menimbulkan kekecewaan dan kepahitan. Mari kita belajar dari seseorang yang bernama Yefta di dalam Alkitab. Yefta adalah anak dari hasil hubungan seorang pria dengan seorang pelacur. Dan Yefta tinggal di rumah ayahnya yang memiliki anak-anak dari istrinya yang sah. Suatu saat dia diusir oleh keluarganya dan juga oleh para tua-tua Israel. Akan tetapi dia tidak membiarkan kekecewaan dan penolakan yang dialaminya itu menentukan hidupnya di masa depannya. Ia mengambil keputusan untuk tidak menjadi kecewa. Itulah yang akhirnya membuat dirinya diminta memimpin peperangan dan menjadi pahlawan bagi Israel. Demikian juga Yusuf sebenarnya juga dapat menjadi kecewa karena diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menolak untuk menjadi kecewa. Ia tidak membiarkan kekecewaannya menentukan masa depannya di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak menjadi pasif. Ia tidak bermalas-malasan. Ia malah mereka-rekakan yang baik bagi keluarganya. Demikian juga Ishak juga mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Ia yang menggali sumur, kemudian ditemukan dan digali oleh bapaknya Abraham. Tetapi ia diusir oleh penduduk setempat karena mereka iri atas keberhasilan yang dicapainya. Ishak harus mengalami
hal-hal yang sama ini berulang-ulang kali. Dia menggali sumur, tetapi selalu direbutkan oleh orang-orang banyak. Namun demikian, ia tidak menjadi kecewa. Ia terus aktif, ia terus bersemangat, dan dia memiliki inisiatif, agresif, dan juga produktif. Dia tetap terus menggali sumur demi sumur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sadarilah bahwa kekecewaan akan mengundang roh pasif masuk ke dalam hidup kita. Lalu yang kelima, kekhawatiran juga akan membuat roh menjadi pasif. Dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang-orang Kristen dapat menjadi pasif karena kekhawatiran ataupun juga karena kenyamanan akibat tipu daya kekayaan. Orang yang selalu khawatir tidak akan memikirkan perkara-perkara lain dalam kekhawatirannya. Jadi ketika dia beribadah, Tuhan tidak menjadi fokus utamanya. Tetapi masalah dan pergumulan hidupnya yang menjadi fokus utamanya. Ia tidak dapat mendengar pesan Tuhan, atau dia tidak bisa merespon gerakan daripada Roh Kudus, karena mereka terlalu fokus pada masalah dan pada pergumulannya sendiri. Ia menjadi pasif karena kekhawatirannya telah menguasai dirinya. Dan di pihak lain, orang juga terkena tipu daya kekayaan, sehingga hidupnya menjadi nyaman. Tidak lagi mempunyai kerinduan akan hadirat Tuhan, dan tidak akan mencari wajahnya dengan sepenuh hati. Orang yang terobsesi dengan kekayaan membuat hatinya itu berpaut pada kekayaan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi walaupun ikut beribadah, ikut kebaktian, hatinya tetap pada kekayaannya, hatinya tetap pada bisnisnya, hatinya tetap pada uangnya. Ia tidak dapat fokus pada Tuhan. Dia tidak pada fokus pada gerakan Roh Kudus, karena hatinya terkena tipu daya kekayaan. Lalu dia menjadi pasif terhadap perkara-perkara rohani, karena hidupnya yang nyaman, karena tipu daya kekayaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janganlah kita sekali-kali membiarkan roh pasif berkembang dalam hidup kita. Kita harus melawan roh pasif itu dengan seperangkap senjata Allah. Dan jangan biarkan kenyamanan itu menguasai hidup saudara. Sekali saudara merasa nyaman, saudara akan sulit digerakkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat roh kita pasif. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita bisa pasif karena kita tidak senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa pasif karena terlalu biasa dengan hal-hal yang rohani. Dan yang ketiga, kita pasif karena kita tidak taat. Dan yang keempat, kita pasif dalam pekerjaan Tuhan karena ada kekecewaan dan kepahitan dalam hati kita. Dan yang terakhir, yang kelima tadi, kita pasif karena kita selalu ada kekhawatiran
dan juga kenyamanan dalam hidup kita. Itu semua yang membuat roh kita menjadi pasif dan kita mulai bermalas-malasan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, jangan kita membiarkan hal-hal ini terjadi di dalam hidup kita, atau jangan membiarkan kelima hal ini kita ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap semangat berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan, dan kita semua menjadi anak-anak kesukaannya, anak-anak yang diperkenankannya. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan biarlah memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh mendengarkan kembali sebagian daripada pemberitaan firman-Mu. Biarlah itu semua Tuhan menjadikan kami tidak bermalas-malasan di dalam mengiring Engkau, apalagi bermalas-malasan di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan-Mu, hati yang tidak goyah, hati yang bersemangat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu Tuhan, dengan melayani Engkau dengan setia, maka kami percaya berkat-Mu Tuhan akan turun di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami akan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami dari segala mara bahaya yang ada di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, darah anak domba Allah yang berkuasa sudah membentengi kami dari ancaman virus COVID-19 yang saat ini tetap masih merajalela di sekitar kami. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan lepaskan kami, luputkan kami dari paparan atau tertular virus COVID-19 yang membahayakan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikian pula Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan kebutuhan kami serahkan segenap keperluan rumah tangga kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk memelihara rumah tangga kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarpun resesi datang dalam kehidupan kami, kesulitan, kekecewaan datang dalam kehidupan kami, tetapi kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepadamu, kami akan terpelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Para pemain-pemain musik, pemimpin puji-pujian, dan juga para backing vokal. Tuhan memberkati mereka. Dan tak lupa Tuhan, anak-Mu yang sudah mengerjakan video ini Tuhan, sehingga boleh tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu dalam ibadah online hari ini. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat-Mu dan juga saudara-saudara yang lain yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan inilah ucapan syukur kami. Tapi sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita mau terima berkat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada di dalam surga. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus dosa-dosamu. Persekutuan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai engkau, menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.